Kunjungan tim penilai akreditasi Provinsi Bengkulu ke Rejang Lebong. Kunjungan tersebut langsung diterima Kepala Puskesmas Curup Kota dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong. Dijelaskan, Kepala BLUD UPT Puskesmas Curup, Dr. Rahmadianti merasa optimis mampu meraih akreditasi paripurna dalam penilaian akreditasi yang dilakukan tim surveyor dari Lepapkap, 4-6 Desember 2023. Seperti kita ketahui, akreditasi puskesmas bukan tujuan akhir dari pelayanan mutu di puskesmas, melainkan sebagai alat ukur sejauh mana pelayanan mutu lebih diterapkan di puskesmas. Adapun manfaat dari akreditasi untuk puskesmas adalah sebagai wahana untuk meningkatkan mutu dan kinerja yang berkesinambungan melalui sistem manajemen mutu, admin, UKM, dan UKP, serta penerapan manajemen risiko. Dalam proses pendampingan akreditasi pada NKTP ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh tim puskesmas kami. Seperti mengubah pola kebiasaan yang keliru menjadi seharusnya yang sesuai dengan standar akreditasi. Namun harus tetap dijalani oleh tim puskesmas karena demi sebuah tujuan kinerja mutu pelayanan yang lebih baik lagi. Selamat datang kepada Bapak Ibu tim surveyor di Puskesmas Curup dan untuk seluruh staf Puskesmas Curup agar dapat bekerja sama dan kooperatif dalam mengikuti acara reakreditasi ini 3 hari ke depan. Kita semua dan pada akhirnya kita memperoleh hasil yang paripurna. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita optimis Puskesmas Curup bisa meraih akreditasi paripurna. Sebab, sebelumnya, periode 2016 hingga 2019 kita meraih akreditasi dasar. Lalu, periode 2019-2022 dengan akreditasi utama. Untuk itu kita berupaya memenuhi seluruh kriteria penilaian yang diinginkan tim surveyor, ungkap Dr. Rahmadianti saat menyambut kunjungan tim surveyor yang terdiri dari Dr. Ian Rizal, SKM, M.Kes dan Dr. Ana Marlina, Senin, 4 Desember 2023. Prosesi penyambutan tim surveyor reakreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama, PAPKAP, ini dihadiri Kadis Kesehatan Rejang Lebong, Repi Meido Satria, SKM, Camat Curup, R. Gunawan Wibisono, serta seluruh top manajemen puskesmas. Di dalam pemaparannya Dr. Rahmadianti menjelaskan. Dikatakan Rahmadianti, jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Curup mencapai 33.942 jiwa dengan luas wilayah 43,92 hektar terdiri dari 11 kelurahan, yakni, Kelurahan Kepala Siring, Dwi Tunggal, Air Putih Lama, Air Putih Baru, Talang Benih, Pasar Baru. Ditambah Kelurahan Pasar Tengah, Adirejo, Jalan Baru, Air Rambai dan Kelurahan Timbul Rejo. Puskesmas Curup didukung 43 PNS, 4 tenaga kontrak dan TKS sebanyak 19 orang. 2 diantaranya tenaga dokter, yakni dokter umum dan dokter gigi, tuturnya. Saat ini lanjut Rahmadianti, ada 2 pola layanan yang dilakukan Puskesmas Curup. Pertama pelayanan di dalam gedung berupa ruang pelayanan umum, pelayanan gigi, pelayanan lansia, pelayanan ibu dan pelayanan anak. Pelayanan triasi, pelayanan gawat darurat dan pelayanan remaja. Pelayanan pendaftaran pasien, laboratorium, apotek dan ruang ramah anak. Serta pelayanan konsultasi gizi, Promkes, Kesling. Ruang pelayanan TB. Plus, ruang pelayanan USG. Sedangkan di luar gedung terdiri dari layanan posyandu, posbindu lansia dan PTM. Pelacakan kasus ibu, bayi dan balita. Penyelidikan epidemiologi. Surveillance penyakit menular, investigasi TB dan pelacakan TB. Inspeksi sanitasi dan STBM. Keperawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan sekolah, penyuluh kesehatan masyarakat, kesehatan kerja dan olahraga. Serta pembinaan tanaman obat keluarga, tutur Rahmadianti. Ada 3 inovasi yang kita kembangkan saat ini. Yakni, inovasi Sigercep tentang deteksi gerakan cek vektor resiko PTM. Lalu, kolase proginting tentang kolaborasi lintas, program dan lintas sektor dalam pencegahan dan penurunan stunting. Plus, one-stop service untuk lansia dan disabilitas, papar Rahmadianti.
Ketika diwawancara oleh reporter tim Media Center Rejang Lebong, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Revi Meido Satria menjelaskan. Reakreditasi UPT BLUD Puskesmas Curug karena sertifikatnya sudah habis juga, kadaluarsa, karena kemarin itu sebelum COVID kita sudah mendapat status akreditasi utama. Sedangkan pada COVID tidak dilakukan akreditasi dan pada tahun ini kita mulai lagi akreditasi. Kebetulan yang melakukan akreditasi ditunjuk yaitu LPA PKP, yaitu Pak Yan Rizal bersama Ibu Dr. Ana sebagai surveyornya. Itu diadakan 3 hari, hari ini dan 2 hari ke depan. Ini cuma di Puskesmas Curug aja Pak, atau ini menyeluruh di seluruh Puskesmas kita? Kalau akreditasi sesuai peraturan Permenkes yang terbaru bahwa setiap FKTP, rumah sakit, klinik, dokter, praktek dokter, dokter gigi, nah itu harus diakreditasi. Jadi ukurannya itu untuk meningkatkan mutu pelayanan. Selama 3 hari ini Pak? Yang di Puskesmas ini selama 3 hari. 3 hari nanti tim, untuk tim yang lain nanti berbeda juga berarti? Lain, tergantung lembaga akreditasi yang ditunjuk untuk melakukan. Kalau dari tim LPKA ini sendiri Pak, berapa Puskesmas kita Pak yang bakal disambangi mereka? Selain Puskesmas? 1 Puskesmas. Cuma di Puskesmas Curug ini? Yang FKTP 1 Puskesmas. Sudah itu untuk klinik mungkin yang ada. Oh, klinik. Ya. Pak, ini Pak, kalau untuk ini survei untuk paripurna Pak ya? Harapan kami untuk paripurna. Sudah paripurna. Ya, harapan. Ada berapa Pak dari Rejang Lebong sendiri Pak, dari Puskesmas yang utama ya kan, untuk mengejar target untuk paripurna untuk tahun ini Pak? Kalau sebelumnya yang mendapat status akreditasi utama itu ada 2 Puskesmas, 3 Puskesmas. Puskesmas Curug ini, sudah itu Puskesmas Tunas Harapan dan Puskesmas Sumber Urip. Nah, itu yang sudah utama. Diharapkan ketiga Puskesmas itu untuk meningkat menjadi paripurna. Kalau ada yang dasar meningkat menjadi madya. Kalau madya meningkatnya menjadi utama. Itu harapan kami. Jadi dengan adanya akreditasi tersebut diharapkan setiap UPT Puskesmas itu dapat bekerja sesuai standar operasional yang berlaku dan mutunya dijamin. Oke, siap. Akreditasi merupakan proses validasi dari segala aspek yang dimiliki Puskesmas. Diharapkan Puskesmas dapat memberikan informasi yang benar, sehingga mendapat gambaran seberapa besar input, proses dan output di Puskesmas ini. Semoga akreditasi ini membawa manfaat dalam peningkatan mutu layanan Puskesmas ini, kata Revi. Sementara itu Ketua Tim Surveyor Akreditasi, Dr. Yan Rizal, SKM, MKM, menjelaskan. Dari Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna ditugaskan untuk melakukan reakreditasi di Puskesmas Curug ini. Kami akan melakukan proses selama 3 hari. Ya, kami akan melihat bagaimana pelayanan Puskesmas dan juga bagaimana penerapan manajemen Puskesmas dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana kepatuhan teman-teman Puskesmas dalam menerapkan standar akreditasi. Inilah akan menjadi penilaian kita atau untuk mengukur keberhasilan dari Puskesmas dalam memberi pelayanan. Poin penting inovasi apa Pak untuk peningkatan pelayanan mutu dekat, kan dari Puskesmas kalau kita dengar ada beberapa inovasi yang Mbak dilaksanakan untuk peningkatan pelayanan mutu nih Pak. Kalau untuk ini mempengaruhi sendiri kan untuk poin penilaian kita nih? Inovasi itu kan yang lebih diutamakan dalam dia berusaha menyelesaikan suatu masalah. Jadi dalam rangka meningkatkan cakupan, dalam rangka meningkatkan kualitas, dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat, jadi perlu inovasi. Jadi untuk itu inovasi itu nantinya akan diukur bagaimana cakupan dari program yang diinovasikan tersebut. Jadi itu akan penilaian kita. Terima kasih banyak Pak Carey. Tim akan melakukan pemeriksaan terhadap standar kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Curug, serta menelaah dokumen dan melakukan pengamatan proses pelayanan dan fasilitas yang dapat menjamin kesehatan pengunjung. Penilaian akan kita laksanakan selama 3 hari, 4–6 Desember 2023. Khususnya terkait kepatuhan dalam penerapan standar pelayanan. Selama 3 hari pula kita mengambil kendali waktu pelayanan di Puskesmas ini. Apakah Puskesmas ini bisa lulus akreditasi paripurna atau tidak tergantung dari hasil pengamatan kita selama 3 hari ke depan. Akreditasi ini merupakan pengakuan atas mutu pelayanan yang diberikan di Puskesmas ini. Termasuk inovasi apa yang dilakukan Puskesmas terkait peningkatan kualitas pelayanannya, demikian Yan Rizal. Ketika diminta tanggapannya, Dr. Rahmadianti mengatakan, Seperti apa yang sudah dilakukan persiapan dari kawan Puskesmas? Banyak yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas, dari penyiapan dokumen, dari penyiapan acara ini,
Pokoknya semoga hasil acara hari ini atau 2-3 hari ke depan lancar. Semoga yang diharapkan oleh LPA PKP semuanya dapat dipenuhi oleh Puskesmas Curup dan mendapatkan hasil yang paripurna. Ini setelah melakukan persiapan, seberapa optimis kita bisa menjadi Puskesmas? Sangat optimis, Pak. Sangat optimis. Sangat optimis. Iya. Ada inovasi apa Bu unggulan kita Bu di rumah Puskesmas Curup ini? Inovasinya seperti tadi saya bilang ada dua inovasi dalam gedung dan luar gedung. Satu gedung di yang UKM itu kolase preventif, yang di dalam gedung Sigercep, dan one stop service lansia. Lansia. Iya. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.